Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab wa talibat al-aizza an-nujaba rahimakumullah. Alhamdulillah sanastamir dirasatana اللغة العربية هذا اليوم تحت الموضوع الخامس فهم التراكيب al-ismul mausul. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu dengan tema yang kelima, yaitu tentang fahmut tarakib yang berhubungan dengan isim mausul. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas tentang pemahaman tarkib, ya, atau susunan dalam bahasa Arab, susunan kalimat dalam bahasa Arab, yaitu tentang isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul itu adalah kalimat yang menjadi sebagai penghubung, ya, atau lebih kita kenal dengan kata penghubung, ya. Seperti contohnya di sini hadara tilmid alladzi ghaba amsi. Artinya telah hadir siswa yang ghaba ams, yang kemarin dia tidak hadir, atau alfa. Nah, di sini menunjukkan yang, ya, allazi itu artinya yang. Jadi kalimat atau kata penghubung dalam bahasa Indonesianya yang, ya, itu adalah kalimat penghubung. Nah, di dalam bahasa Arab kata-kata penghubung atau kalimat-kalimat yang menghubungkan, ya, di dalam kalimat itu adalah allazi, kemudian allazani kalau dia dua, allazina, ya, ini, atau allati, allatani, dan allati. Nah, ini biasa digunakan untuk perempuan. Jadi kalau yang laki-laki maka dia menggunakan allazi kalau dia mufrad untuk makna bilangan tunggal. Kalau dia bilangan menunjukkan bilangan dua maka dia akan menggunakan allazani. Jadi kalau muzakkar, ya. Kalau allazi itu adalah mudzakkar mufrad, kemudian allazani mudzakkar musanna, dan alladzina itu bentuk jamak menjadi muzakkar. Sedangkan muannas maka dia akan menggunakan allati jika itu bentuknya adalah muannas yang mufrad, ya, bilangan tunggal. Kemudian kalau dia dua, allatani, muannas yang musanna. Kalau jamak dari muannas maka dia akan menggunakan allati. Nah, ini adalah contoh-contoh isim mausul, ya. Jadi insyaallah dengan mudah kita akan memahaminya, ya. Baik, kita langsung saja baca contoh-contoh yang sudah disediakan pada halaman 160. Jadi bagi yang mempunyai buku boleh langsung melihat di buku bahasa Arabnya, buku paket bahasa Arabnya di halaman 160, dan juga boleh kalau ingin langsung diterjemahkan. Kalimat nomor 1 langsung kita baca. Hadarat tilmizu alladzi ghaba ams. Telah hadir siswa yang kemarin dia alfa, ya. Ghaba amsi, amsi itu kemarin, ghaba telah tidak hadir, ya, yang kemarin tidak hadir. Kemudian contoh yang muannasnya hadarat at-tilmidatu, hadaratit tilmidatu allati ghabat amsi. Nah, ya, hadarat itu menunjukkan
fa'ilnya atau pelakunya itu adalah muannas, sehingga fi'il madhinya diberikan ta di belakangnya. Ghabat juga sama. Ketika dia mudzakkar itu ghaba, ketika dia diperuntukkan untuk subjek yang berupa perempuan atau muannas, maka dia ditambahkan ta'nis di belakangnya ya. Hadarat at-tilmidah, telah hadir siswi perempuan, allati ghabat ams, yang kemarin dia alfa. Contoh yang nomor 2. Nomor 2 contohnya untuk 2 siswa. Hadarat tilmidhani alladzani ghaba amsi. Kita lihat alladzani ghaba amsi. Hadarat tilmidhani, telah hadir 2 orang siswa laki-laki semua. Alladzani, yang mereka berdua ghaba ams, kemarin mereka berdua tidak masuk atau alfa. Sedangkan contoh yang muannasnya hadaratit tilmidatani ya. Tilmidatani allatani ghabat amsi. Hadir 2 orang siswi yang kemarin alfa. Ya. Jadi si mausulnya itu allatani. Contoh yang nomor 3, hadarat talamis. Talamis menunjukkan bentuk jamak. Jamak dari tilmis, jamak taksirnya adalah at-talamis. Hadarat talamis allazina, pakainya alladzina. Jadi kalau untuk bilangan 1 tadi alladzi, bilangan 2 alladzani, bilangan jamak adalah allazina. Ghabu amsi. Ghabu. Jadi yang berpengaruh itu adalah fi'il madhi yang kedua ya. Fi'il madhi yang jatuh setelah isim mausul, maka dia akan mengikuti mengikuti jumlah fa'il ya yang dimaksud. Seperti pada contoh nomor 2 tadi, ghaba, ba-nya panjang. Itu menunjukkan 2 orang. Allazani ghaba ya, ghaba kembali ke at-tilmidhani. Ghaba at-tilmidhani amsi. Ghabata ya, sama. Untuk yang perempuan hadarat at-tilmidhatani allatani ghabata amsi. Ya, itu menunjukkan 2 subjek perempuan ya, atau muannas. Kemudian contoh yang nomor 3. Kita lihat tadi allazina ghabu ya. Allazina ghabu. Jadi dia tidak lagi ghaba atau ghaba panjang banyak, tapi ghabu. Kenapa? Karena jamak. Talamid itu 3 siswa atau lebih. Alladzina ghabu amsi. Hadar at-tilmidatu, ini adalah jamak muannats salim. Muannats salim. Hadarat at-tilmidatu allati, la-nya panjang. Allati ini menunjukkan adalah isim mausul untuk muannats, untuk bilangan jamak muannats. Ya. Allati ghibna ya, ghibna amsi. Kemudian nomor 4 sampai nomor 6 ini bentuk fi'il mudhari'nya. Kalau yang di atas tadi 1 sampai 3 itu bentuk fi'il madhi, hadara ya, hadara dan hadarat itu fi'il madhi. Sekarang bentuk fi'il mudhari'nya. Yuhibbul ustadzu at-tilmidha. Nah, di sini juga contoh ya, yang dijadikan isim mausul adalah maf'ul bih atau objek ya. Kalau yang di atas tadi yang 1 sampai 3 tadi, contoh 1 sampai 3 baik yang bagian A atau bagian ba-nya itu menunjukkan contoh yang dimausulkan, yang dihubungkan adalah fa'il ya. Fa'il itu artinya adalah
pelaku dari pekerjaan, ya. Sedangkan nomor 4 sampai nomor 6 ini contohnya adalah at-tilmidha, yuhibbul ustadz at-tilmidha, objek, ya, dia sebagai maf'ul bih atau objek, sasaran dari pekerjaan. Yuhibbul ustadz menyukai, ya, guru itu menyukai at-tilmidh, murid, ya, seorang siswa, at-tilmidh laki-laki, seorang murid laki-laki, alladzi yata'allamu bijiddin, yang guru itu menyukai siswa, seorang siswa yang apa? Yang belajar, yang selalu belajar dengan giat, bijiddin. Yuhibbul ustadz at-tilmidhata allati. Nah, kita lihat tidak berpengaruh kepada yuhibbunya, karena yuhibbu di sini fa'ilnya adalah tetap ustadz, ya, guru laki-laki. At-tilmidhata allati tata'allam bijiddin. Allati ada at-tilmidhata, ya, itu adalah siswi, allati yang tata'allam bijiddin. Fi'il mudhari'nya pun juga berpengaruh. Ketika dia laki-laki at-tilmidh jadinya alladzi yata'allam. Ketika dia perempuan satu orang, at-tilmidha allati tata'allam, ya, bijiddin dengan giat, yang belajar dengan giat. Tata'allam untuk perempuan, ya. Kalau dia laki-laki tadi yata'allam. Nomor 5, yuhibbul ustadz at-tilmidzaini. Ya, dia bentuknya masih maf'ul bih, at-tilmidzaini. Allazaini, bukan alladzani. Jadi alladzani itu untuk tatkala dia bentuknya adalah marfu, ya, sebagai fa'il hukumnya marfu, maka dia menggunakan alladzani. Tapi ketika dia bentuknya sebagai mansub atau maf'ul bih, maka maf'ul bih hukumnya mansub, sehingga dia tidak menggunakan alladzani tapi allazaini. Yuhibbul ustadz at-tilmidzaini allazaini yata'allamani bijiddin. Mana keduanya belajar dengan giat. Ya, dua orang siswa yang belajar dengan giat. Yuhibbul ustadz at-tilmidzataini. Itu dua orang siswi. At-tilmidzataini allataini. Ya, sama juga, dia bukan allatani tapi allataini. Tata'allamani bijiddin, yang belajar dengan giat. Nomor 6, yuhibbul ustadz at-talamidha, bentuk jamak dari mufrad muzakkar, yaitu tilmiz. Tilmiz jamaknya at-talamiz, bentuk jamak taksir. Allazina, kalau allazina tetap, ya, baik dia ketika menjadi fa'il tetap isim mausulnya tetap allazina, ya, ketika dia juga menjadi maf'ul bih tetap allazina. Alladzina yata'allamuna bijiddin. Yuhibbul ustadz at-tilmidzat allati, ya, sama. Itu allati dan allazina dia tetap sama digunakan, baik yang digunakan untuk menghubungkan fa'il ataupun maf'ul bih. Allati yata'allamna bijiddin. Oke, baik. Selanjutnya 7, 8 dan 9. Coba besarkan sedikit. Ini bacanya. Bahastu anil ustad. Ini contoh ketika yang dimausulkan itu bentuknya jar, ya. Karena ada huruf jar sebelumnya. Bahastu anil ustad, anil ustazi, ya. Anil ustazi allazi
'allamani amsi. Aku mencari guru yang kemarin mengajarku. Ya. Ba'atsu 'anil ustadzah allati. Kalau tadi guru laki-laki, sekarang ustazah, guru perempuan. Ba'atsu 'anil ustadzah allati, 'anil ustadzati itu ya, bukan ustazatu. Tapi ba'atsu 'anil ustadzati. Nah, yang di contoh ba ini 'anil ustadzati karena ada an. An ini adalah huruf jar. Ketika isim kemasukan huruf jar maka dia akan majrurkan. Ini tanda jarnya itu dengan kasroh karena dia adalah isim mufrad. Ba'atsu 'anil ustadzati allati 'allamatni amsi, yang mengajariku kemarin. Atau yang kemarin mengajariku. Kemudian contoh selanjutnya nomor 8. Bahastu 'anil ustazaini, aku mencari dua ustaz. Al ustazaini ya. Ini juga bentuk musanna. Musanna ketika dia jar maka dia juga menggunakan ya. Bahastu 'anil ustazaini allazaini 'allamani amsi. Ketika ustazahnya bahastu 'anil ustazataini allataini 'allamatani amsi. Nomor 9, bahastu 'anil ustadzati 'anil asatidati ya. Bentuk jamak dari ustazah, dari ustad, bentuk jamak dari dari kalimat ustad itu adalah al asatidah. Allazina 'allamuni allamuni amsi. Bahastu 'anil ustadzati. Nah, ini jamak dari ustazah. Jadi kalau ustad jamaknya asatizah, kalau ustadzah jamaknya ustazat, yaitu jamak muannats salim ya. Allati 'allamnani amsi. Ya. Oke. Baik, kita baca catatannya. Contoh-contoh kalimat di atas yang mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ini merupakan contoh kalimat yang menggunakan kata sambung atau isim mausul. Seperti alladzi, allati, allazani, allatani, alladzina, allati. Ya, yang artinya adalah yang. Artinya adalah yang. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, itu artinya yang. Isim mausul yang digunakan dalam kalimat harus sesuai dengan kata yang terletak sebelumnya. Ya. Baik dari sisi jenis muzakkar dan muannasnya maupun dari sisi bilangan mufrad, musanna dan jamaknya. Kemudian isim mausul untuk mudzakkar mufrad adalah alladzi, untuk muannas mufrad allati ya. Isim mausul untuk muzakkar musanna itu alladzani atau allazaini. Sedangkan untuk muannas musanna adalah allatani, allataini. Sedangkan isim mausul untuk muzakkar jamak ya itu adalah allazina, dan untuk muannats jamak adalah allati. Kata yang terletak setelah isim mausul harus sesuai dengan kata yang terletak sebelum isim mausul, baik dari sisi jenis muzakkar dan muannasnya maupun dari sisi bilangan mufrad, musanna dan jamaknya. Oke, baik. Demikian pelajaran yang tentang isim mausul yang bisa Bapak jelaskan dan sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.